seperti ini. Nah, itu penting. Itu benar-benar hal yang serius untuk kita sikapi, kita pikirkan, kita cari tahu. Ada orang siap-siap menimbun kekayaan di luar negeri. Sehingga nanti kalau betul-betul terjadi perang dunia ketiga, dia cari tempat yang aman, investasi yang aman. Beberapa konglomerat sibuk memindahkan pabrik-pabriknya. Di sini lebih untung, di sini buntung, macam-macam. Para ilmuwan lagi berjuang gimana menghadapi penyakit yang macam-macam. Bahkan diduga ada gelombang kedua seperti COVID. Karena itu dianggap bisa direkayasa. Wow, kita kaum awam bukan ilmuwan itu agak sulit bukan untuk memahami. Belum ramalan cuaca dari berbagai negara termasuk di Indonesia akan terjadi gempa bumi yang hebat. Kita masih ingat kasus Myanmar kalau nggak salah itu ya, di mana sampai ke Thailand, sampai ke lain-lain merembet, di mana peperangan belum berhenti Timur Tengah antara Rusia dengan Ukraine atau Ukraina, ditambah sekarang India dengan Pakistan. Ada berita, tapi sudah disangkal, semoga enggak. Ada pangkalan militer mau dibentuk dengan kapal selamnya yang hebat-hebat. Tinggal jangkau dengan peluru kendali itu. Jarak tempuhnya 20.000 kilometer. Tinggal tekan, habis satu kota itu. Loh, makanya Salomo pernah ngomong gini, banyak belajar. Memenatkan. Jadi orang yang makin tahu itu makin bisa bingung loh. Karena cuma tahu terus solusinya apa gitu ya. Ada juga yang sikapnya begini. Sudah gua nggak mikir. Ya, yang penting saya mikir gimana penghasilan saya ini untuk nyukupi rumah tangga, gimana pekerjaanku bisa eksis. Ya semua itu enggak salah saudara. Tapi apa memang reaksi, tanggapan, sikap seperti itu yang memang harus diperbuat khususnya bagi kita orang-orang percaya dalam Kristus. Apakah memang harus begitu sikap orang Kristen, sikap jemaat di seluruh bumi ini? Pagi ini secara khusus bagi jemaat GBT Kristus Pengasih yang ada di Kutisari Indah pagi ini. Singkatnya, benar-benar lagi kacau. Lagi kacau, nggak ada yang pasti, nggak ada pegangan yang serius untuk menjamin. Sehingga timbullah sikap hedonisme. Alah, sementing gua bahagia dulu, gak usah mikir. Nah ini hedonisme. Apa yang saya suka, apa yang senang, ya sudah tak perbuat aja. Ada sikap yang apatis. Ada sikap yang kritis. Gak usah agama gue kiran terus kok. Lihat saudara. Nah, saya enggak ingin bicara sejarah dulu, enggak. Kalau sejarah itu bisa pro kontra. Tapi saya ingin come back to the Bible. Kembalilah pada kitab suci. Nah, kalau orang Kristen tidak yakin Alkitab ini kitab suci, dia enggak betul-betul percaya ini benar standar ilahi untuk kehidupan kita yang sekarang dan masa akan datang. Ingat,
saudara dan saya nggak punya pegangan lagi. Di luar Alkitab, tambah saudara nggak dapat pegangan. Yesus Tuhan kita pernah bersabda, langit bumi pasti lenyap, firmanku tinggal kekal. Nah, saya senang mengingatkan, bukan untuk menakut-nakuti, untuk memaksa kita punya kesadaran yang makin serius. Persoalan agama kan goncang-ganjing di dunia. Kebebasan beragama satu sisi bisa ditekan, satu sisi akan melonjak besar-besaran melalui medsos. Mau apa? Orang bisa berbakti lewat online kok. Bagi jemaat yang masih ikut online karena ada yang di rumah sakit atau liburan ataupun sedang bekerja, sempatkan waktu untuk sisipkan. Oh iya, apa saudara sudah membagi ibadah ini? Ya, coba dibagikan satu orang, satu saja. Ayo, 1 menit sementara saya ngomong, buka HP-nya, bagikan. Ya, bagikan. Haleluya. Saya senang mengingatkan 3 hal ini. Akan terjadi goncangan demi goncangan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Sehingga orang mulai timbul paham relatif lah. Wis, ojo dipikir relatif, babanoy, ya biarkan saja. Relatif segini, itu kan keyakinanmu, pandanganmu. Gua pandangannya gini kok. Jangan larang. Lihat, gak punya patokan lagi nih. Wong perjalanan raya saja ada rambu-rambunya yang pasti kok. Dilarang parkir. Ini tikungan gak boleh belok kanan, gak boleh putar balik. Kalau melanggar kena hukuman. Masa jalan kehidupan ini jadi relatif? Wah, bahaya bukan? Bahaya. Karena itu perlunya kebaktian ini ada 2 sisi, saudara. Satu sisi kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat pujian tadi. Kita ngomong sama Tuhan, aku datang di bait-Mu. Tuhan, aku gak melupakan ibadah. Aku utamakan ibadah, itu soal utama. Kita buktikan keyakinan itu. Tuhan, Engkau tahu pergumulanku, kebutuhanku. Aku serahkan Tuhan kepadamu. Sebab sebelum aku berkata-kata, Engkau tahu semuanya. Gitu. Tapi satu sisi Tuhan mau ngomong sama kita. Itulah pentingnya khotbah. Ayo perhatikan, kita buka Roma pasal 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11, silakan pembaca firman. Cepat, tepat, dan mantap. Oke, haleluya. Hal ini harus kamu lakukan. Hal ini, hal apa ini ya? Jadi surat Roma itu saudara, mulai pasal 12, itu bicara hal-hal yang praktis. Artinya ini memang harus dilakukan dalam hidup sehari-hari sebagai orang Kristen. Gitu loh. Tapi pasal 1 sampai pasal 10, pasal 1 sampai pasal 8 itu tentang doktrin. Pasal 1 sampai pasal 2 manusia, sampai pasal 3 manusia itu semua berdosa sudah. Di hadapan Allah manusia ini, saudaraku, benar-benar tidak berdaya apa-apa, tidak bisa menyelamatkan dirinya dan seterusnya. Baru pasal 4 mulai doktrinnya disinggung zamannya Abraham. Terus pasal 5 dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan dulu. Perbuatan itu penting tapi bukan yang menyelamatkan begitu. Pasal 6 baptisan air. Pasal 7 pergumulan batin orang percaya. Mau setia, mau berbuat baik. Tapi ada saja
tabiat lama dalam dirinya muncul, ganggu terus. Minta untuk menguasai hatinya, pikirannya. Fatsal 8 solusinya, hiduplah dalam Roh Kudus. Fatsal 9 itu tentang kenapa ya Yakob dicintai Tuhan, Esau dibenci. Waduh, tambah dalam itu. Itu bicara predestinasi. Allah yang berdaulat memilih, nggak ada yang bisa protes. Lu nggak adil, nggak adil, tetap adil. Lu kok bisa? Jauh melampaui. Makanya Fatsal 10 Paulus berkata, alangkah dalamnya ya Allah hikmatmu. Semua itu doktrin. Sampai Fatsal 10-11 Israel akan dilawat akhir zaman. Israel akan dipulihkan. Saudara lihat sekarang ini imam besar mulai dipersiapkan untuk jika sudah saatnya tiba. Semua itu ada saatnya bagi Allah. Semua ada saatnya. Allah nggak pernah tergesa-gesa dalam rancangannya. Allah nggak pernah terlambat menolong. Allah nggak pernah terlambat mengatur. Allah sudah ngerti semua itu. Kita saja yang bingung, ruwet sendiri. Makanya berserah itu penting. Di kaum wanita kemarin, apa sih makna berserah itu? Kalau nggak ngerti, aduh. Saudaraku, kita lihat. Tuhan akan lawat Israel di Fatsal 10-11. Allah tidak pernah mengabaikan, hei orang Kristen dari berbagai golongan, dari berbagai suku, kamu jangan sombong. Israel memang keras kepala, tegar tengkuk, sampai sekarang belum mau percaya Yesus. Tapi Allah setia, sekali dia memilih suatu orang, Abraham, dan keturunannya jadi satu bangsa, Allah gak pernah tinggalkan Israel. Dunia boleh macam-macam pendapatnya, Allah gak peduli. Allah yang masih menguasai semesta alam, dia masih turut campur tangan dalam sejarah. Walaupun bumi sudah diserahkan ke tangan iblis, itu kebenarannya semua supaya jemaat mengerti itu dengan pikirannya dan meyakini itu benar dengan hatinya. Begitu maksudnya. Nah, baru Fatsal 13 itu hal-hal yang praktis. Misalnya tunduklah kepada pemerintah yang sah. Ngapain ribut-ribut? Dukunglah pemerintah. Doakan dulu, ada kalimat begini. Anda tidak boleh mengkritiki, apalagi memfitnah, apalagi ada kebencian. Ini kalimat bijak. Sebelum Anda menangisi dia dengan doa. Oh, indah itu kalimat rohani itu. Seringkali kita belum doakan, wah antem kromo. Sehingga kepahitan demi kepahitan. Ini bukan berarti nggak boleh ditegur. Nah itu ada ranahnya sendiri. Siapa yang negur? Apa motifnya negur? Itu kan begitu. Kalau yang ditegur nggak mau ngerti, ya sudah serahkan Tuhan dulu. Nah, ngapain sewot? Sewot itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Nah, gitu ya. Haleluya. Nah, Fatsal 13, Fatsal 14, Fatsal 15, Fatsal 16, hari-hari terakhirnya, hari tuanya Paulus. Sebelum dia mati sahih dipenggal kepalanya di Roma. Karena kaisar kafir ini demi melanggengkan kekuasaan, demi ini itu dia putuskan penggal aja kepalanya Paulus. Saya nggak bayangkan nanti dosanya kayak apa di akhirat itu. Nggak bisa bayangkan itu. Ya saudaraku, sebelum Paulus mengakhiri hidupnya, dia sudah ngerti. Dia menyewa satu rumah. Dia banyak mengajarkan. Haleluya. Makanya saya pikir begini. Tuhan kok mempercayakan sama Paulus ya, ini sedikit wawasan ya sebelum saya masuk ke ayat tadi. Mulai surat Roma sampai Ibrani 14 surat. Kok Paulus yang nulis ya? Kok bukan Petrus? Di mana Petrus pernah Tuhan bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sehingga banyak saudara-saudara seiman kita, wah Petrus itu memang tokoh gereja. Boleh-boleh saja.
Silakan. Mau mengagungkan Andreas, mau mengagungkan Thomas, tapi hati-hati dengan Injil Thomas. Itu enggak betul. Nanti saya cerita panjang sejarah itu. Injil Barnabas, oh no. Bapak Paulus berkata, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain dari yang kuberitakan, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Petrus gak berani ngomong itu. Karena wawasannya Paulus luar biasa dalamnya. Dia orang yang cerdik, jenius. Dia sungguh-sungguh ingin dapat wahyu kebenaran. Nah, Tuhan percayakan 14 surat. Menurut tanggapan analisis rohani saya, seharusnya Paulus ini jadi tokoh. Tapi setelah saya makin ngerti gini loh. Petrus, Yakob, Yahya, 3 murid inti Yesus ini jadi tiang untuk keturunan Israel. Sedangkan Paulus dan Barnabas tokoh untuk orang kafir yang masuk iman dalam Kristus. Jadi 5, makanya di tabernakel itu sebelum masuk ke kemah tabernakel bukan halamannya, itu ada pintu seperti saudara kalau masuk gereja ada pintu utama. Itu pintu utamanya namanya pintu kemah. Sebab begitu masuk pintu itu masuk kemah yang ada perlindungannya itu dari kain-kain yang tebal. Karena tabernakel atau kemah ibadah zaman dulu itu zamannya Musa pertama. Yang kedua Salomo. Terus dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Setelah itu nggak ada tabernakel, nggak ada bait Allah lagi. Orang Yahudi kalau di tembok ratapan nangis gini. Kapan dipulihkan? Akhir zaman nanti dibangun. Yang ketiga selalu hitungannya 3. Nah sekarang ayo masuk Roma 13 ayat 11. Silakan, ini yang praktikal ajarannya Paulus. Ayo. Hal baca. ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan. Jadi enggak boleh ditawar, harus dilakukan. Apa? Karena kamu mengetahui keadaan waktu Orang sekarang. Kristen enggak untung-untungan. Enggak moga-moga, seandainya, enggak tebak-tebak, enggak rekayasa. Kamu mengetahui. Dari mana pengetahuan rohani? Makanya di gereja lebih menekankan pengetahuan rohani. Bukan motivator. Ya gereja boleh mengadakan seminar ini, sosial. Baik, semua oke. Tapi bukan itu panggilan gereja. Iblis itu lihai. Menggeser nilai-nilai gereja itu menjadi gak murni lagi. Gereja itu, mimbar gereja itu memberitakan yang dunia gak bisa beritakan. Kalau yang dunia sendiri tinggal buka di medsos, mau cari apa? Ada semua. Nanti banyak sekolah akan tutup. Banyak guru nganggur. Semua belajar lewat AI kok. Paham ya? Mau tanya kesehatan saya gimana? Buka aja. Macam-macam sudah. Analisis dokter kalah itu. Dokter spesialis bingung ya. Sampai begitu zaman kita ini. Ya, jadi kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Jadi abad pertama Masehi, 100 tahun pertama zaman rasul-rasul, paling akhir yang mati Yohanes. Paulus juga. Yohanes murid Yesus, saudaranya Yakobus itu. Itu namanya abad pertama. Sekarang kita hidup di abad ke-21. Jadi sudah 2100 tahun lebih kurang. Nah, situasi abad pertama kalau dikatakan kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, zamannya Paulus toh. Jadi kalau orang itu kan zamannya Paulus, zaman kita sudah beda. Apanya yang beda? Saudara pernah baca buku sampule tok sing beda? Isi padha ae kok. Hakikat kehidupan Salomo sudah neliti, tidak ada yang baru di kolong langit ini. Percayalah. Gak ada yang baru kok. Orang saja yang bumboni demi kepentingan politik, kepentingan perdagang. Seakan-akan ada sesuatu yang baru. Makanya saya ingatkan, jangan gampang bosenan jadi orang Kristen. Kayak Israel.
Bosen Musa makan mana terus. Oh bosen mana, aku kepingin balik di Mesir. Lo coba lo. Sudah dikeluarkan dari negeri perbudakan 430 tahun dianiaya. Loh saya kepingin balik saudara. Ini benar-benar sebuah godaan yang gak masuk akal sebetulnya. Susah-susah di padang gurun, dipelihara Tuhan langsung kok. Kalau siang kasih tiang awan supaya nggak kepanasan. Kalau malam dingin dikasih tiang api, lu kurang apa? Nggak usah kerja mana turun tiap pagi seperti embun. Tinggal makan digecek. Oh memang hambar tapi nyehat kak. Nggak banyak lemaknya. Kan begitu saudara. Jadi waktu zamannya Paulus keadaan itu dengan zaman kita intinya ya sama. Apa? Kekuatan dunia yang diprakarsai oleh Romawi merajalela. Ilmu pengetahuan teknologi yang dimulai dari pemikir-pemikir filsuf Yunani. Sekarang teknologi menguasai. Kan sama. Kebejatan moral zaman dulu sama. Bahkan makin meningkat. Peperangan sama. Apa? Itu sebab penting zamannya Paulus. Seakan-akan Paulus itu hidup di zaman kita. Bahkan saya ingin katakan, kita ini hidup di ujung. Ujung loh. Dari sana terus ini tengah-tengah, terus ke sana ujung. Selesai sudah. Andaikan saya jalan dari sana, dari timur ke barat, kalau sampai di sini masih jauh ini. Tapi kalau saya sudah di pojok sana, saya sudah mepet dengan lebarnya gereja ini 25 meter. Titik tanpa tiang tangannya. Bayangkan. Nah, kita hidup di ujung. Biasanya seorang wanita kalau mau melahirkan istri-istri ya, itu mendekati kelahirannya 9 bulan. Wah persennya itu apa kontraksinya makin tiap 2 jam sekali, lama-lama 1 jam, lama-lama setengah jam, lama-lama 10 menit terus melahirkan. Begitu juga tekanan intens, jarak untuk terjadinya perang, situasi dunia makin hari makin banyak. Itu menandakan mau melahirkan zaman baru. Makanya saudara dengerin, saya nggak ngomong ngawur ini. Sudah ada gerakan, saya pakai bahasa aja yang gampang supaya nggak disalah ngerti. Diduga. Karena kita nggak lihat semua toh, kita nggak mau. Diduga sudah dipersiapkan kelompok-kelompok oknum-oknum tertentu di dunia. Saya nggak mau ngomong itu. Buat apa diomongin kan? Intinya saja. Yang namanya gerakan zaman baru. One world order. Wah ngeri kalau ngerti saudara. Makanya nggak ngerti enak kipas-kipas leye-leye, mangan gedang goreng, nyeruput kopi, haleluya. Tapi nggak ngerti. Seperti katak dimasukkan panci, mau digodok pancinya masih panasnya, masih belum, kataknya masih enak. Lama-lama kok tambah ngerti ya. Kok tambah dia mau keluar nggak bisa, tahu-tahu mati sebab sudah panas. Nah nanti manusia begitu. Paham ya? Nah lanjut. Ayo. Ya, Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Zamannya Paulus sama dengan zaman kita apa? Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah saatnya tiba. Jadi 100 tahun zaman abad pertama kalau dihitung sekarang 2100 tahun yang lampau, Paulus itu sudah melihat, ini zaman akhir, gitu loh. Itu zamannya Paulus. Loh kok ngerti Paulus? Punya feeling rohani, ngerti feeling. Tak gelok wong iki krasa namanya penimbang. Iki kabeh bejuk iki. Loh, bisa kroso ya. Setelah masuk suatu rumah ada kegelapan kroso. Ada kuasa gelap ini. Kroso orang yang feel-nya, perasaan rohaninya itu mendalam. Itu ngerti saudara. Ketemu orang yang tahu. Orang ini enggak tulus orang. Ngerti.
Sebab itu ada ayat, ini saya ngomong ayatnya ada semua, percayalah. Orang rohani gak bisa diselidik oleh orang dunia. Dia gak paham, oh fanatik, oh gini, macam-macam nilainya. Tapi orang rohani nyelidik banyak perkara. Dari mana dia ngerti? Dua, dari firman dan dari Roh Kudus. Wes itu jawabannya. Oke, lanjut. Tiba saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur. Loh, masuk tidur jasmani. Pasti ini soal rohani. Ayo, terus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, keselamatan lebih dekat. Duh, coba, ini masih 100 tahun yang dulu, berarti 2100 tahun yang lampau. Paulus ngomong, keselamatan sudah lebih dekat. Ayo bangun dari rohani yang suam-suam. Nah, jadi saya simpulkan. Pertama, apa sih sikap reaksi kita menanggapi situasi hidup zaman sekarang? Itu pokok pikirannya di situ ya. Pertama, hargai, banggalah, bersyukurlah, kamu sudah diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kan ya, apa yang saudara mau banggakan? Wajahmu, kekayaanmu, koneksimu, pangkatmu, ketenaranmu. Apalagi, saudara pernah lihat di YouTube, artis-artis yang umur berapa itu ya? Masih umur 22, waduh wajahnya saudara. Terus geser umur 32, sudah sampai akhirnya, wis tuwek rek. Gitu ya. Ini yang harus jadi kebanggaan orang percaya. Aku sudah diselamatkan. Ini yang Paulus tekankan sampai dia rela tinggalkan semua. Dibaca dulu. Tadi Filipi pasal 3 ayat 7. Silakan. Filipi pasal 3 ayat 7 sambil doa ya, buka hati sambil rendah hati, Tuhan berfirman lagi dulu. Tuhan ngomonglah bagi aku, Tuhan ngomong Tuhan. Ayo baca. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi Paulus sebelum jadi Kristen banyak keuntungan. Satu, jabatan. Dia anggota majelis Sanhedrin. Dia murid seorang guru Taurat yang terkenal namanya Gamaliel. Dia punya kuasa untuk mengejar-ngejar orang Kristen yang pengikut Kristus untuk disiksa, dibunuh. Karena itu dia naik kuda dengan rombongan pergi ke Damsyik. Itu kan ceritanya. Itu keuntungan, wah belum jabatan tunjangannya tiap bulan gede saudara. Dia gak usah mikir. Dan apalagi ya, macam-macam betulnya. Terus? Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Karena siapa? Karena Kristus. Jadi kalau saudara balik, kok tak rasa-rasa rugi ikut Tuhan ini? Kok tak pikir-pikir, waduh ikut Tuhan ini tambah sore, tambah berat. Misal ada minggu sore yang lalu, saya jelaskan. Kalau cara kita menilai Tuhan menurut pengertian sendiri, Anda pasti lemah. Tambah lama saudara jadi orang Kristen, kalau saudara nilai Tuhan menurut pengertianmu sendiri, saudara gampang kecewa, gampang mundur. Nilai gereja, nilai iman Kristen, nilai sikapnya Tuhan, macam-macam. Ya. Tapi Paulus sih tepat. Semua yang dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Di pasal ayat selanjutnya, semua ku anggap sampah. Apa ilmu itu sampah? Enggak lah. Apa kekayaan itu sampah? Enggak. Tapi kalau dibanding dengan keselamatan, semua itu sampah. Pernah ada kata-kata gini, kalau penjahat nodong orang, zaman dulu, zaman sekarang intinya sama. Nyawa atau harta. Kalau saudara ditodong gitu, semoga enggak ya. Terus nodong saudara oposin cukup emas yang gak ono ya, atau berlian yang gak ono. Pak Agus kira-kira ditodong begitu, nyawa atau harta, milih mana Pak? Jujur. Halo, sing keras Pak. Harta. Milih harta mati beres. Yang pinter milih
nyawa ya pen. Itu film-film kalau apa ya, kepala king lagi didatangi sama sing balas dendam. Jangan tembak, ini semua ambilan. Kalau nonton itu ada maknanya gitu, diambil maknanya, jangan terpukau dengan ceritanya. Waduh, apalagi kalau nonton drakor, drama Korea, hati-hati loh. Saya cek loh, serius ini, sebab saya juga nonton, tak pelajari apa? Ngajari orang, wih, kepingin cepat kaya, itu gak cerita. Wanita pengemis di jalan dapat CEO, sopo rek? CEO ya sopo yuk? Jadi itu ngeracuni remaja. Wah. Diambil hikmahnya. Hikmahnya gini loh. Banyak duit memang ada manfaatnya. Setuju? Setuju? Lek enggak setuju terlalu rohani, saudara. Betul? Banyak duit memang banyak manfaatnya. Ibu Erna setuju? Enggak? Setuju. Saya ya setuju. Asal digunakan apa? Wow, kalau saya punya ratusan miliar, tak kayak sekolah murah, saudara. Sungguh. Doa ya. Tapi ngajar firman itu jauh lebih indah, lebih penting. Itulah. Ya. Jadi malah segala sesuatu Paulus bilang. Nah sekarang intinya sikap reaksi kita hidup di zaman sekarang itu banggalah, pegang erat-erat keselamatanmu. Paulus berkata, jangan kamu melalaikan keselamatan yang begitu besar sudah dinyatakan kepada kamu lewat korban kematian Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Final. Berapa saat lagi kita akan merayakan kenaikannya, dia naik ke sorga itu. Wow, sorga bukan lagi sesuatu yang unik, yang misteri bagi orang Kristen. Itu tempat berlabuh yang terakhir. Ada nyanyi. Ku pergi, kalau kesusahan datang. Ku pergi, perginya yang direk, yang batu. Yang tetes. Kemana? Ke Jogja. Mau kemana? Terbatas ya, boleh-boleh aja. Ya, sing nggak bisa pergi jangan kecewa, sing bisa pergi jangan terlalu bangga, biasa aja kok. Kono yono susah, tidak ada tempat aman tenang di dunia ini. Nah, saudaraku, maksudnya kita keluar dari bumi yang penuh derita, ketidakpastian, kekacauan, peperangan, penyakit. Waduh, penderitaan apa lagi ya? Nah, begitu. Jadi hargai keselamatan. Nah, persoalannya jadi sini. Ayo kita lihat. Final ya, sepakat ya, keselamatan itu lebih penting dari semua. Kayak tadi, harta dan nyawa. Nyawa ya ambil, berarti keselamatan lebih penting. Itu baru keselamatan di bumi loh. Keselamatan yang kekal itu luput dari murka Allah di dunia. Sebab dunia akan mengalami murka Allah. Seperti zamannya Firaun ada 10 itu angka genap. Penuh itu maksudnya. Penuh 10 hukum. Itu 10 hukuman, bukan hukum. Kalau hukum itu aturan-aturan, tapi kalau hukuman itu malapetaka. Itu ditulis dalam kitab Keluaran dan kitab Wahyu. Kalau di Keluaran Mesir yang dihukum, Mesir lambang dari duniawi ini, bukan bumi loh. Dunia itu bicara sistem. Kalau bumi ini Tuhan ciptakan baik untuk kita tinggal di bumi. Tapi kalau duniawi itu sistem kehidupan. Nah, bedakan itu. Ya. Nah, saudaraku, jadi anak-anak Tuhan ini sikapnya biar bumi akan berlalu, biar bulan tak cahaya lagi, biar langit ya. Terus tetapi tak pernah ingkar janji. Soal apa Tuhan tidak ingkar janji? Soal keselamatan. Ayo, mau dibaca ayatnya? Wis di rumah ya, Yohanes 10. Domba dalam tanganku, tidak ada yang bisa merampasnya.
Yohanes 10, 29. Tidak bisa. Nah, sekarang perhatikan jemaat yang kekasih, apa sih cirinya orang yang sudah diselamatkan? Nah, ini penting. Supaya kita ngerti, seperti kita bercermin. Tuh, sisiranku kok maut-maut ya. Gimana saudara tahu kalau nggak ada cermin? Loh, alisku kok menceng ya? Loh, kayak cermin. Makanya cermin kalau zaman dulu itu, zaman Israel, itu di tabernakel saudara, itu dari tembakau dikuwoso sampai mengkilap. Atau orang lihat satu genangan air yang bening, terus wajahnya kelihatan. Kalau sekarang pakai kaca. Firman Allah ini seperti cermin. Apa sih cirinya orang yang diselamatkan? Ayo, ada yang saya baca, ada yang langsung saya uraikan untuk memburu waktu. Roma Fatsal 10. Ayo buka surat yang sama. Fatsal 10 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 serta ke-11. Silakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Mengaku dengan mulut. Mulut mengaku ini yang betul itu mesti ada sesuatu di hati. Misalnya orang curhat, aduh Pak, saya sumpah sedih, kenapa? Saya sudah gak ada penghasilan lagi. Loh, mulut ngomong karena hatinya itu ada sesuatu. Gak bisa diem. Mengaku, Tuhan, aku pasti binasa di luar Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau satu-satunya juru selamat yang bisa mengampuni dosaku, yang bisa menyelamatkan aku. Ini dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian. Gak cuma emosi, geblak-geblak. Gak cukup itu. Itu boleh saja. Biasanya orang yang geblak-geblak atau curi-curi, ada salah satu pendeta menafsir begini. Orang itu dulu masa lalunya penuh intrik-intrik yang mengerikan. Begitu dilawat Tuhan itu mau dikeluarkan semua sama Tuhan. Makanya jerit-jerit. Apalagi kalau dia berilmu, mesti manifestasi dia, gak bisa tahan. Karena Roh Kudus gak bisa dilawan. Dia mau keluarkan semua. Bahkan ada orang Kristen yang dulu pengasalannya dari gunung A, gunung B, gunung C. Begitu jadi Kristen sama Tuhan, dientek di sini. Karena berkatnya gak halal. Ada yang nafsir gitu loh. Terus sama Tuhan mulai dikasih berkat yang murni. Nah, waktu dienteknya dihabiskan itu, jerit dia saudara. Dia gak ngerti kenapa ikut Tuhan kok gini. Ya Tuhan gak mau lah. Itu hartamu dari nipu, dari macam-macam itu. Dari iblis begini. Harus dipatahkan, harus dihentikan supaya kutuk-kutuknya jangan mengganggu. Nah begitu. Ya. Sebab itu jika kamu mengaku, Nah, untuk mengaku, kata Paulus dalam surat Korintus, tidak ada seorang bisa mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat tanpa Roh Kudus. Jadi ini bukan cuma keagama ya aku mengaku Yesus Tuhanku Juru Selamatku. Bukan. Ini hasil sebuah lawatan intervensi. Dia mendengar khotbah, mendengar Injil, ya Tuhan. Kayak saya masih ingat kesaksiannya bangkir berdarah dingin. Papanya James Riyadi itu siapa namanya? Mokhtar Riyadi. Di depan bangkir dia ngomong. Dulu aku pikir, buat apa sih masuk gereja? Orang Kristen tidak lebih baik dari saya. Apa? Soal sosial, aku nyumbang macam-macam kok. Soal kebaikan aku nggak kalah. Soal apa? Jadi dia biasa. Tapi waktu Tuhan ngelawat hatinya, dia ngomong gini. Kalau namanya enjoy gembira. Aku sudah kenyang, sudah kemana-mana, mau apa saja duitnya banyak. Tapi yang namanya happy, bahagia, aku nggak ngerti. Kadang-kadang yang aku iri. Pembantuku 2 guyu-guyu bahagia di atas stiker nonton TV. Aku mumet mikir bang. Ayo, ini pembantu, ini bangkir
Dia lebih santai, lebih ringan bebannya. Makanya jangan suka ngeritiki bos-bos. Jangan-jangan bos-bos ini jadi bosok. Akhir zaman bos maksudnya ruwet, sederhana wis. Gak terlalu ruwet. Jadi adil Allah itu. Masing-masing punya sudut pandang, ya. Nah, mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ini lawatan Tuhan toh. Terus Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dalam hatimu. Hati itu dalam Alkitab sering dimaksudkan roh kita. Tapi hati dalam Alkitab juga mengartikan pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita. Jadi kalau baca hati di Alkitab jangan hanya bicara soal roh kita, sampai pikiran kita. Jadi orang ini mengaku dalam hati, dia ngerti. Iya ya betul. Lalu dia mengaku, Tuhan Yesus ampuni aku, selamatkan aku. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian dan dengan penyerahan. Nah ini cirinya. Oleh apa? Bukan oleh pengaruh lain. Aku tak ke gereja ya. Aku tak jadi orang Kristen ya. Kok tak lihat tonggoku itu Kristen. Duh ketok bahagia, senang, rukun. Aku tak melok Kristen. Bukan itu dasarnya. Iya tak pikir-pikir wong Kristen ini penuh kasih. Ya suka nyumbang, aku dikasih pakaian, aku dikasih supermi, aku dibesuki, aku ditolong. Kalau dasar kita jadi orang Kristen seperti itu, bahaya. Kata Alkitab itu dasar pasir bukan batu karang. Satu waktu dia dikecewakan oleh orang Kristen, dia akan ngumpat-ngumpat tentang kekristenan. Karena dasarnya memang gak murni. Yang murni itu ini loh. Nah ini ciri orang yang diselamatkan. Dia punya keyakinan, pengalaman, pengertian rohani. Dan dia berserah di atas dasar kebenarannya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa saudara? Ciri yang kedua, mari kita baca Matius 6 ayat 33. Saya larikan ke sini. Ayo, Matius 6 ayat 33. Silakan dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi, nah kata tetapi ini ada sesuatu yang latar belakangi. Gini ceritanya. Dunia ini ternyata penuh kekhawatiran gitu. Hidup tanpa kekhawatiran itu rasanya sulit. Makanya saya pernah khotbahkan. Allah tidak menghilangkan rasa. Seperti lidah kita bisa merasa manis, pahit, kecut, pedas. Itu dari lidah saudara. Makanya yang bikin orang kepingin makan enak itu lidah. Lewat lidah, lewat kerongkongan. Wis gak ono rasane wis. Podo ae kok tempe bosok ambek empal podo ae lewat kene mlebu sini. Paham ya? Nah, karena itu kalau saudara makan jangan mikir enak dulu tapi mikir sehat dulu. Setuju? Ya, wis jadi gak ngomel ya bapak-bapak kalau bojoe kurang enak ya wis lah bersyukur ya. Nah, begitu. Jadi tetapi carilah dulu, khawatir terus Tuhan Yesus. Lihatlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka itu khawatir tentang hidupnya. Tetapi dengar, Bapakmu di surga. Jadi orang Kristen ini sudah pernah saya khotbahkan toh berapa minggu. Kita boleh menyebut Aba ya Bapak, Papi, Papa. Saya kalau siang-siang gitu Papa, saya ngomong gitu ya. Jadi seperti apa ya, enak. Pernah saudara nyebut Tuhan itu. Tuhan adalah kita mana? Tuhan, kaget kok Tuhan. Tuhan, Tuhan, syukur Tuhan. Siapa Tuhan ya? Saudara boleh, Papi, aku sumpek Papi, gimana ini? Aduh, Yesus Tuhan, boleh wis. Kita ini anak, ayo. Jangankan anak, cucu itu. Di kulkas saya siang-siang. Saya bilang, siapa sih buka kulkas sih?
Saya tuh beli es krim ini kok entek terus iki sapa sing buka ya? Tak gelok si kecil iku jare buka dijogol loh. Tahu saudara perasaan saya? Enggak. Mulut saya ngomong, jangan. Hati saya, PM gitu. Karena saya sayang. Saudara sayang cucu? Enggak normal gue. Tapi satu waktu dia masuk kulkas mau singitan, warga. Nggak boleh. Saya marahi bahaya, kejepret jadi beku. Gitu loh. Tuhan ini kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan bilang jangan kamu khawatir, Bapakmu di surga itu tahu. Dibaca 32 dulu ya. Saya bicara Bapak tadi, ayo 32. Oke. Cepat LCD. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa? Kebutuhan hidup, perkawinan, kesehatan, kemakmuran, rasa aman, itu semua bangsa di dunia cari itu. Makanya saudara lihat di YouTube atau berita dunia, semua kepala negara lagi memikirkan ekonomi. Betul, ini ribuan tahun Yesus. Semua dicari bangsa-bangsa di dunia. Terus, ayo. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Bapamu itu lo tahu ya. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau seorang Bapak yang betul tahu, enggak diem saudara, enggak. Terus ayat ini saya ayat 33-nya, ayo. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan. Tuhan yang ngerti, Tuhan yang berdaulat. Saudara, kita enggak ngerti loh. Satu contoh ini kesaksian tiba-tiba saya ada satu pemuda. Dia Kristen. Tadinya tiap minggu setia di gereja main musik. Saudara, pelayanan. Satu hari dia itu punya bakat apa? Main bulu tangkis. Ini kisah di Bandung. Tiap tanding menang. Konco bilang, Tuhan memberkati kamu. Waduh, tanding di desa juara, tanding kecamatan juara, tanding di kota juara. Lalu mulai antar kota. Ketika itu dia dituntut latihan intensif, dia mulai ninggalin gereja. Dia mulai ninggalkan pelayan. Gimana? Satu minta waktu nyoto latihan dipus, dikembleng lah. Memang gitu aturannya. Dia nggak bisa terpaksa gereja di nomor 2-kan. Gereja artinya Tuhan, gitu loh. Masuk kita mau melayani di surga bersama malaikat, di bumi ini pekerjaannya. Saudara, satu hari dia mau dibawa, kalau nggak salah ingat saya, dia mau masuk pertandingan PON. Temannya ngantar di stasiun kereta api, semua ngantar dada mau gitu. Nah, namanya anak muda koncona ngomong, ini mau berangkat gampang. Itu masinis, dus kereta api mau jalan. Namanya arek nom kan biasa gitu kan, ada pintunya. Saya dulu ya gitu, tinggal nyengklak gini. Slep, beres wong sik enom kok. Jadi dia itu biarkan aja sih ngomongnya, iki lho bagus gak apa-apa. Jadi kereta api berangkatnya pelan, dia ya oke, dah. Lalu dia mulai nyengklak, kepleset saudara. Kan keramik tekel lah teman. Serit kakinya masuk di rel, giles sama apem itu. Bunder-bunder kan apem, yaitu kereta api rodanya putus. Nggak bisa lagi sudah. Tuhan jahat. Sejak itu dia kembali setia sama Tuhan. Kasep sekiri hilang sitok. Saudara kalau tahu, saya itu punya burung, ya, pelihara. Sering matian, rupanya Tuhan tidak terlalu izinkan supaya jangan terlalu banyak yang saya rawat gitu ya. Tapi saya itu hobi saya kuat sekali. Ikan, burung, apa saja saya ini berjiwa seniman begitu loh. Ini dugaan saya begitu. Saudaraku, ada burung ini nakal. Tahu tak guntingi bulunya mbak saya. Supaya guys yang dindi ya. Saya kepingin ngelus-ngelus, kudu terbang ya. Tak guntingi bulunya. Jadi dia terus saya pikir kasihan ini ya.
Tuhan ini kira-kira diseramang, beleng. Ayo, mau apa? Kan gitu kalau ada domba nakal terus sampai Tuhan potongnya wis. Jadi dia orang Jawa bilang kutuk, dia jadi tenang setia di kandang. Nah ini cuma ilustrasi, tak rasa Tuhan yang enggak gitulah. Ditegur oleh firman-Nya itu lebih indah, namanya cambuk kasih. Jangan sampai dicambuk dengan hal-hal lain, ya. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terus maka semua itu akan ditambahkan kepada. Ini ciri orang yang diselamatkan. Apa artinya? Dia lebih mementingkan nilai-nilai rohani. Dia lebih menyukai, itu yang saya alami. Dulu saya itu senang baca komik, saudara. Aduh, firman itu sama sekali gak minat. Doa tambah. Oh, pasti dia omong gitu loh. Pelayanan, wah saya lebih seneng cari burung, ya nembak, di alam aja renang di sungai cari ikan. Saya lebih hobi begitu. Sampai bapak saya ngomong, iki besok nasibnya kayak apa? Hari digebuk gak mempan, diobong gak kobong, dikum gak teles. Waktu bapak saya sebelum mati lihat saya, dia bilang gini, dianggap saya besok jadi anak gak karuan-karuan. Saudaraku, dengar. Jadi orang ciri diselamatkan, dia punya pengalaman, punya hobi, dia ciptaan baru, dia mulai menyenangi hal-hal rohani. Diajak doa, iya. Diajak pelayanan, iya. Diajak menyembah, bisa. Suruh ngampuni, oke, semua jadi muncul. Itu ciri orang diselamati. Dengan kata lain, dia perbuatannya berubah. Memang belum sempurna. Gitu. Ciri yang ketiga, ayo saya percepat. Efesus pasal 2, ya. Efesus pasal 2, silakan dibaca. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10, silakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah, supaya kita enggak sombong, itu bukan hasil usahamu. Kenapa? Karena keselamatan itu begitu penting, begitu mulia, standarnya begitu maha kudus. Allah yang mengerjakan, lalu dia kasih cuma-cuma kepada kita ketika kita percaya dan mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Itu yang namanya anugerah. Ya, terus? Tetapi pemberian Allah. Nah, terus? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik, terus? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau yang kedua cirinya orang diselamatkan dalam Matius 22, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Karena itu dia bisa dia mencari dulu, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia mengasihi Tuhan di atas semuanya. Gak perlu dipaksa itu. Itu timbul, saya yakin. Kalau seseorang sudah diselamatkan, hal seperti ini bisa muncul. Dan harus muncul memang. Karena diberi pengertian, karena Roh Kudus sudah berdiam di dalam roh, dalam batinnya yang terdalam. Roh Kudus menggerakkan dia. Saya dulu saudara, ke gereja itu enggak cukup cuma sekali. Ini doa malam melo dari jam 9 sampai jam 3 pagi loh. Tiap hari Jumat 9 pagi jam 3 pagi 9 malam sampai jam 3 pagi. Biasanya break jam 12 sampai jam 1. Itu gembala saya sudah melayani di Surabaya di Jalan Kaliasin. Terus dia panggil, Yefta, Om capek ya, kamu teruskan ya. Saya dapat babak kedua. Wah ya orang ngantuk kabeh tidur, bayangkan. Sebab ada satu encim, dia korban bantal. Doa malam kok dikek bantal. Saudara di atas, kalau sudah habis makan kopi, teh, manis ya, bedang goreng, pohong atau jemblem, jangan mengerti jemblem ya. Nah itu udah
Jam 1 mulai lagi. Mari saudara kita doa. Awal dok 5-10 menit. Haleluya nyanyi. Di atas 20 menit. Ada satu pemuda. Tiap doa. Mulai jam 9 dia dipaksa ikut. Karena dia anak angkatnya gembala itu. Saya nakal saudara. Zaman dulu obat nyamuk itu untuk ngantisipasi nyamuk itu kan melungker gini. Tak potong cilik, tak sumet, tak dekek. Jadi lentek gitu. Karena dia ngantuan sembahyang. Saya ditugasi aduh, tapi senang ya saudara. Waduh sampai jam 3 pagi haleluya, haleluya. Terus saya lihat di belakang, siapa menyembah? Haleluya. Siapa tak toleh? Duh. Oh itu. Akhirnya jadi istri saya. Gembala itu ya. Jadi kita duet, dia di belakang gitu ya. Menyembah, saya yang mimpin begitu. Jadi saudaraku, ciri orang yang diselamatkan mengasihi Tuhan, cari dulu kerajaan Allah. Tadi sudah mengaku terima Yesus, lalu prakteknya hal-hal rohani dicintai, nggak cukup, kebaktian sekali nggak cukup. Makanya ada ayat Ibrani 10:25, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan loh, pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab waktunya makin dekat. Ayo saling menasihati. Tapi yang ketiga, saudaraku, berbuat baik. Jadi berbuat baik ini bukti kita sudah diselamatkan. Berbuat, kalau saudara baca surat Galatia, berbuat baik kepada saudara seiman dulu. Banyak kalau ada clash, kalau ada salah pengertian, kalau saudara dihina, nggak dihargai atau apapun antara saudara, jangan gampang sewot, jangan gampang motong. Keliru itu. Saudara Kristen kok gitu? Saya ini kalau soal pelayanan disinggung, direndah, kenyang saudara. Dilawan, dimaki, disalah ngerti, wis kenyang misan. Ayo belajar. Makin saudara kasarnya itu melewati jalan salib, jalan sempit dari saudara-saudaramu seiman. Ingat loh, pahalamu makin indah. Kalau saudara jadi Kristen mau enak, pahalamu habis. Percayalah itu. Kalau kita ngerti begini, gak gampang dioyok, tidak enggak. Sekali kita tertanam di rumah Tuhan, kita setia gitu. Makanya ada ayat, dibaca dulu. Ibrani 12 ayat 3. Cepat, waktunya tinggal berapa saat lagi. Ayo, Ibrani 12 ayat 3 gitu ya. Ayo. Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Mik. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Juru selamatmu itu dibantah, dikritik, disakiti hati, disalah ngerti. Dia tekun menanggung. Siapa kita itu? Baru benturan dikit mogok, baru gini salah ngerti, baru kurang dihargai sudah motong. Loh Kristen begini, saya mikir ini sudah diselamatkan, tapi belum ini. Jangan-jangan belum diselamatkan loh. Ini bukan berarti kita nggak bisa tersinggung, kita nggak bisa marah, kita nggak bisa iri, bukan. Tapi begitu saya ngalami, iya ya buat apa ya Tuhan tak ampuni. Kalau aku yang keliru ampunono, kalau dia yang keliru tak ampun. Clear, titik, gak perlu diperpanjang. Itu Kristen cirinya orang yang diselamatkan. Masa kalah sama orang dunia? Masa kalah sama agama lain? Aduh, kalau kena amitabha. Tabah terus dia, tabah. Masa kalah? Katanya ada Roh Kudus, kan aneh, gitu ya. Termasuk pendeta. Waduh, kadang-kadang saya ngomong jujur, waduh, ke pemilihan ketua umum, sikut-sikutan. Saya bilang ngapain ini loh? Jadi ketua itu enaknya apa? Dituntut lebih banyak loh. Tinggal mikir pahala di sana, ya. Terus supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Ya, terus dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucukkan darah. Ayat 2, mundur ayat 2.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Coba terus pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Memang nggak bisa disangkal. Tuhan nggak kelihatan digelok pendeta, digelok majelis, digelok temannya, digelok suaminya, digelok istrinya, digelok orang tua. Memang itu bisa jadi batu sandungan, entah disengaja, entah enggak. Tapi itu bukan urusan kita. Kita justru masing-masing bagaimana mengelola hati, sikap kita. Ya Tuhan, itu urusan Tuhan. Tak doa, tak tangisi Tuhan. Semoga dia bisa lebih bijaksana. Tak gitu harusnya. Itu ciri orang yang sudah diselamatkan. Jadi ada cirinya loh saudara. Apalagi? Dengar ya. Yohanes pasal 4. Dibaca di rumah. Begitu perempuan pelacur yang hidupnya gak karuan-karuan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata ini. Aku minta minum. Ini jam 12 wanita ini ngambil air di perigi Yakub. Ya, kenapa dia siang-siang? Karena dia malu. Dia sering dirasani tonggo, aduh gak tahan dia. Makanya kalau sudah sepi, dia nimba air, panas-panas gak apa-apa. Asal gak ono sing ngerasani aku nimba air. Gak taunya hari itu Yesus duduk di pinggir sumur. Terus dia bilang, perempuan aku minta minum. Hah? Kaget. Kamu orang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria. Kan Yahudi sama Samaria musuhan. Olo-oloan, gak cocok. Gitu. Jadi perempuan kaget loh. Dinding perseteruan itu dihancurkan. Yesus memberi teladan. Aku minta minum. Terus perempuan begini. Dia ngomong. Kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Artinya, loh kok kamu mau minta minum dari aku? Gak najis dah. Gak keliru dah. Terus Yesus ngomong gini. Hei perempuan. Kalau kamu minum dari air sumur ini. Walaupun ini warisan nenek moyang Yakub. Kamu akan haus lagi. Betul loh. Kalau saudara haus minum es, minum air. Sebentar aja haus lagi. Apalagi kalau musim panas. Tapi kalau aku minum air hidup yang kuberikan padamu. Kalau kamu minum air hidup yang kuberikan. Yesus mulai menemplak dosanya. Terus wanita nih. Ya Tuhan berilah aku air hidup. Singkat cerita dia diselamatkan. Apa yang terjadi? Gak dipaksa. Dia memberitakan sak kota Samaria itu. Artinya ciri orang yang diselamatkan. Dia membagi. Jadi saya sering ngomong. Gak ada kristenisasi itu gak ada. Percuma kalau kita cari jiwa dengan tipu daya. Dengan kita kasih duit atau kasih sembako. Bojai kata orang Tionghoa. Percuma itu. Kalau saudara mau berbuat baik, tulus, nggak ada. Kon mau masuk gereja, nggak ada urusan. Berbuatlah baik, berbuatlah, sumbang, tolong, titik. Sebab nanti pahalamu sendiri di surga. Tapi kalau saudara beritakan Injil, kesaksian hidupmu sudah di dalam Tuhan. Sampai orang itu mau percaya Yesus, itu tugas muliamu. Itu sah secara undang-undang juga sah. Secara Alkitab mesti ciri orang yang diselamatkan. Dia membagi dong. Gak diselamatkan untuk dirinya sendiri melulu. Dia harus bagi supaya banyak orang diselamatkan. Nah bayangkan kalau satu orang menangkan satu. Bukan untuk gerejamu dulu. Nah, untuk gereja karena memang dikandangkan. Perlu dikandangkan. Kalau sudah diinjili dikandangkan. Jangan dibiarkan begitu. Pertama bersaksi, kedua itu namanya pertama melempar jala, itu namanya bersaksi saja. Kalau sudah ketangkap, nah ayo dimasukkan kalau penjala ikan dimasukkan tempat, dimasukkan dalam digembalakan.
Jadi ciri orang diselamatkan itu mesti berjuang cari jiwa. Haleluya. Saudaraku, biarlah sebagian ini dulu karena waktu habis. Kita menyadari sikap apa di akhir zaman ini. Saudara dan saya, yaitu pastikan Anda di dalam keselamatan. Tadi ciri-cirinya, baru penutup terakhir, kata Paulus, bangun dari tidur. Ayo, jangan suam-suam, jangan malas-malas, jangan banyak alasan. Waktunya sudah dekat, sudah singkat. Saya nggak tahu saudara 5 tahun lagi kah, 10 tahun lagi. Kalau nggak persiapan gimana? Orang mau kawinnya ada persiapan kok, di konseling, cari hotelnya, cari restorannya, cari tukang riasnya. Ini sudah akhir zaman, Tuhan mau datang kembali. Apa reaksi saudara? Masih mikiri ini itu? Boleh saja. Kalimat terakhir saya. Menanti akhir zaman bukan berarti saudara tidak kerja, tidak kawin, ya, tidak tanggung jawab rumah tangga, tidak sekolah, bukan. Semua itu tetap kerjakan. Yang penting Paulus ngomong begini, orang yang membeli seperti tidak membeli, orang yang beristri seperti tidak mempunyai istri, orang yang membangun seperti tidak menikmati apa. Artinya apa? Jangan ada yang mengikat apapun di dunia ini. Ini yang kata 1 Yohanes 2. Ayo ayat terakhir dibaca. Kita berdiri semua, pemain musik naik. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ayat terakhir. Silakan. Ya. 1 suratan. Janganlah kamu mengasihi. Sebentar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Ayo kita berdiri semua jemaat. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, dunia loh ya, bukan bumi. Jadi sistem, cara hidup umat manusia ini di luar Kristus, ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, nanti rohanimu ambles itu. Terus 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Semua yang ada di dunia. Clear ya, final ini. Kalimat itu terus. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Atau jemawa kesombongan ya. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini ciri-ciri duniawi itu begitu. Terus terakhir. Dan dunia ini sedang lenyap. Sedang, bukan akan. Sudah proses. Proses pembusukannya sudah terjadi nih. Tinggal tunggu ambrolnya, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas bukan? Ayo kita doa. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Katakan lagi, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, ayo mantapkan imanmu di akhir zaman. Buat keputusan yang sungguh-sungguh. Percayalah, Tuhan juga peduli kebutuhanmu, masalahmu. Kalau engkau sungguh-sungguh berserah, Dia akan memberkati hidupmu. Meskipun saya susah karena dunia
dikasih Tuhan, buat keputusan pagi ini. Tujuan imanmu sudah jelas. Rencana Tuhan yang besar sudah jelas. Sudah pasti kita hidup di ujung zaman akhir. Mau apa lagi? Yang kerja tetap kerja dengan baik. Yang sekolah, sekolah. Yang berumah tangga tanggung jawab yang baik. Yang sekolah, sekolah yang baik. Yang usaha, buat usaha. Semangat, rajin, kreatif. Tapi di atas semua itu saudaraku, pastikan imanmu tidak kaleng-kaleng. Dasarmu tidak pasir, sebab nanti semua diuji. Ayo kita doa. Tuhan, hamba selesai menjelaskan kebenaran-Mu yang dunia tidak pernah bisa berikan. Dunia tidak mengerti ini Tuhan. Tapi pagi ini jemaat-Mu semua yang Kau kasihi, yang Kau pilih sejak awal. Mereka sudah mendengar Roh Kudus bicara lebih jauh supaya mereka makin sungguh-sungguh penyerahannya. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Supaya mereka punya pengharapan yang jauh melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Hiburkan hati mereka, teguhkan pengharapan iman mereka. Tambahkan cinta kasih, doronglah kami berbuat baik terus. Doronglah kami setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan. Dan bersukacita bahagia di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau tahu setiap keadaan jemaat-Mu yang sakit, yang susah, yang dalam pergumulan apa saja dalam nama Yesus yang hidup. Tuhan tolonglah mereka semua. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Bapa yang penuh cinta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.